Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suada Usman, guru SMA Negeri 2 Polewali, mahasiswa PPG PPL Universitas Negeri Jakarta. Adapun video pembelajaran yang saya bawakan, materinya membahas tentang larutan penyangga. Selamat menyaksikan. Siap. Beri salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya. Terima kasih ya Felin atas waktu yang diberikan. Siapa tadi yang pertama hadir di sekolah sebelum temannya semua datang? Oh ya, Adelia. Oke, kita kasih aplaus dulu deh untuk yang pertama. Mudah-mudahan motivasinya itu selalu ada ya. Motivasinya selalu ada. Akan mengabsen dulu kehadiran anak-anakku sekalian. Yang pertama adalah Andi Rahmat. Baik, hari ini Ibu sudah janji kita akan membahas materi tentang apa? Larutan penyangga. Nah, di pembahasan tentang larutan penyangga ini akan berkaitan dengan materi-materi kita yang lalu. Saya mau mengenalkan kembali apa yang disebut dengan asam. Asam dari bahasa. Apa itu asam? Ya. Asam adalah Molekul atau ion yang dapat memberikan proton atau alternatifnya. iya. Jadi dia adalah molekul atau proton yang dapat memberikan alternatif apa? Memberi pasangan elektron. Itu menurut siapa? Ada berapa pengertian asam basa? Ada 3 ya. Nah, tadi yang dibacakan Felin menurut siapa? Tentang pasangan elektron. Ada yang memberikan pasangan elektron, ada yang melepaskan pasangan elektron. Siapa? Menurut Lowry. Bagus, very good. Menurut Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted, apa dia katakan? Menurut Bronsted. Ada di situ? Menurut Bronsted-Lowry bahwa asam itu adalah Spesifik yang berperan sebagai proton kepada suatu spesifik yang lain. ya, jadi dia istilahnya ada donor dan ada akseptor. Yang mana ini? Donor itu asam, Bu. Ya, donor adalah asam. Jadi kalau dia misalnya mendonorkan H+-nya, maka dia disebut dengan asam. Kemudian apa tadi ulang baca Mardia? Basa itu? Masa adalah spesies molekul atau ion yang bertindak menjadi akseptor proton, penerima proton atau H+. Dia penerima Proton atau proton atau yang disebut dengan H+. Oke, baik, terima kasih. Jadi semua sudah paham ya? Nah, di pembahasan tentang larutan penyangga ada masalah atau problem yang akan sampaikan, di mana tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama itu adalah akan dapat menjelaskan apa itu pengertian larutan penyangga.
komunikatif, lalu responsif dan santun. Itu yang akan Ibu nilai. Mau tanya, pernahkah Anda minum Coca-Cola? Benar. Tidak. Kenapa tidak boleh? Tapi kenapa ya di Coca-Cola itu tidak basi? Kenapa Bu? Tidak basi. Biasa? Tidak basi Coca-Cola? Iya. Ada kimianya Bu. Ada zat kimianya. Nah ini kita tidak tahu ya zat kimia apa di dalam. Neutralize more acid or more base than a dilute buffer. The amount of acid or base that can be added to a buffer Ya, Anda perhatikan di atas. Tolong apa yang bisa Anda is tangkap? called the buffer capacity. Diperhatikan di atas. So how do you make many commercial household products? So how are buffers used in Semua yang everyday punya life? buffer ada di Number dalamnya. 5, in printing industries, buffers play a key role in printing Nah industry. ini seperti The ini. age of paper and ink must be controlled so that the ink properly penetrates the paper without smudging. Number 4, in shampoos. Buffers are used in shampoos to maintain pH slightly acidic. Shampoo contains soap, which is basic, and this can be damaging to your hair or even burn your scalp. Ouch! To counteract and to make the shampoo slightly acidic, a buffer is added. Citric acid and sodium hydroxide are 2 example buffers used in making shampoo. Number 3, in baby lotions. If you have a baby brother or sister, you probably noticed that mom or dad applies baby lotion to babies above 0.8 or Nah, kalau lower di than atas dari 7,8 dan di bawah dari 6,8 maka respiration kita moves akan carbon dioxide into kehilangan wastewater. stabilitas. Carbon dioxide is dissolved in the blood, where it is taken up by the red blood cells and converted. Nah di kelompok 1 di sini. Kemudian ada di kelompok 2. Silakan bergeser. Di kelompok 2. Kelompok 2 itu ada Abdul Ghafar. Kemudian ada Lia. Di sini ya, ada Lia. Kegiatan Anda dalam 1 jam ke depan. Adapun tugas-tugasnya ini ada di depan Anda. Ada di depan Anda Chromebook. Di sana itu ada materi yang saya sudah masukkan. Nanti saya perlihatkan lagi. Silahkan dilihat. Di dalamnya itu ada tulisannya materi PH. Nah itu kita buka materi PH. Kemudian ada juga PowerPoint. Kemudian apa lagi di dalam? Ya, jadi ada bahan ajar, kemudian ada e-modul, bahan ajar, kemudian ada e-modul, kemudian ada juga kertas yang saya bagikan. Nah, Anda nanti dalam satu kelompok terserah dibagi-bagi yang mana yang mau dia baca teman tak. Apakah dia mau membaca dengan menggunakan Chromebook, apakah dia membaca dengan menggunakan kertas, atau dia membaca dengan menggunakan e-book. Jadi ada juga e-booknya ya. Baik, saya bagikan ini untuk materinya, bahan ajarnya yang seperti ini. Kemudian ini adalah masalah yang Anda harus pecahkan. Kemudian kita mau baca yang mananya? Kita mau baca materinya. Ada satu orang berapa yang membaca? Oh itu sama mungkin kita di situ deh. Nah kita baca ini. Silakan baca dulu. Sudah dibagi-bagi, kita mau baca yang mana? Mau baca di laptop? Kita baca yang di sini. Ya bisa dibagi-bagi. Oh di sini kita baca. Kalau kita yang mana dari atas? Kita punya kelompok ini. Satu ya. Ya kelompok satu sudah siap. Kita dengarkan dulu pendapat dari kelompok 1 hasil dari diskusinya. Nah silakan siapa yang mewakili kelompok 1? Iya. Silakan dibacakan. Bisa berdiri ya? Iya, berdiri. Dikasih besar suaranya ya. Suaranya dibesarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
dikatakan sebagai penyangga? Jawabannya, zat-zat tersebut dikatakan sebagai penyangga karena dapat mempertahankan pH asam atau basa agar sesuai dengan tubuh kita. Ya. Bagaimana? Sepakat? Atau ada pendapat yang lain? Oke, sepakat. Sepakat? Bagaimana dengan kelompok 2? Kita mau dengarkan juga dulu kelompok 2. Jadi kita bahas satu-satu saja dulu ya. Nah, kelompok 2 kita dengarkan. Bagaimana kelompok 2? Oke, good. Kelompok 1. Kelompok 2 silakan. Soal nomor 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelebihan asam dan menghilang rasa nyeri serta membantu menjaga pH darah. Jaga pH darah. Soal nomor 1. Oke, lanjut. Kita kasih aplaus dulu kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, bagaimana soalnya untuk kelompok 3? Silakan. Ya, silakan. Tidak apa-apa berbeda karena itu adalah pendapat kita. Sama. Jadi curah atau penambahan sedikit asam atau basa. Bagus. Mantap. Kita kasih aplaus untuk kelompok 5. Nah, rata-rata semuanya menjawab bahwa larutan tersebut yang ada di atas di LHP beta itu dia bisa mempertahankan pH-nya. Itu dikasih asam, apakah bergerak pH-nya? Tidak bergerak. Kemudian ditambah air, dikasih encer, apakah bergerak pH-nya? Tidak. Kemudian ditambah basa di sayurnya, apakah bergerak pH-nya? Tidak. Tidak, karena sayur yang kita buat adalah sayur yang memiliki penyangga, yaitu ditambahkan pengawet. Tapi jangan terlalu sering ya. Jadi kita tidak boleh juga terlalu sering menggunakan pengawet. Ini hanya sekedar mewanti-wanti kalau misalnya cepat basi gitu. Gunanya paham ya? Oh, dalam tubuh kita juga ternyata ada penyangga, yaitu pH darah. Kalau darah, pH-nya itu berapa tadi ditunjukkan? 7,4, betul. Kalau misalnya kita takut, biasa rasa takut? Ya Bu. Kadang kalau kita takut itu ada cemasnya ke tubuh, biasa asam lambung meningkat. Tahu kan asam? Asam lambung berarti tunjukkan, berarti ada ion K+. Nah, kalau ion K+ itu masuk ke dalam darah, karena kan sari-sari makanannya kita di lambung diangkut menuju ke aliran darah supaya kita punya tenaga dan energi toh. Nah, tapi kalau misalnya rasa takut muncul, akhirnya muncul asam di lambung, harusnya pH darah kalau dicampur dengan asam maka turun atau naik itu angka 7,4. Naik. 7. Harusnya turun. Tapi ternyata tidak. Karena ada di dalam darah sebagai larutan Penyangga. Ada dua komponen larutan penyangga, yaitu larutan penyangga yang bersifat asam dan larutan penyangga yang bersifat basa. Iya.
Baik, kita sebelum kita akhiri, ada apa yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada? Sudah jelas? Jelas. Ya, jelas ya. Baik. Nah, karena sudah jelas, sekarang kita mau mengumpulkan hasil dari LKPD Anda. Di sana juga tolong diubah pekerjaan kita dengan mengisi lembar angket. Jadi Ibu adakan lembar angket, tolong diisi dengan hasil yang Anda tadi pelajari. Kenapa juga, Bu? Iya, silakan mengisi. Satu orang saja yang menulis namanya di setiap lembaran. Jadi satu orang saja dituliskan namanya di setiap lembaran. Sampai di belakang gitu. Iya. Namun LKPD ini tidak diselesaikan semuanya. Yang Anda selesaikan itu adalah lembar 1 dan lembar 2. Kemudian lembar selanjutnya ini yang Anda pahami saja, yang Anda jawab. Bagi yang tidak saya ajarkan, karena ada di sini yang perlu saya ajarkan yaitu PH. Jangan dikerja yang tidak dipahami. Silakan kerjakan. Siapa nama di sini? Nama tak siapa saja? Enggak, satu orang saja. Jadi nama cukup satu orang saja, tulis nama di satu lembar ini. Sama-sama kerja ya. Apa itu SS? Ada keterangannya di belakang. SS itu artinya sangat setuju. S itu hanya setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Iya, setuju. Ayo bukain dulu. Nanti saya cut. Pembelajaran ini melibatkan saya untuk lebih aktif dan lebih berani mengambil jawab. Ibu akan menyampaikan bahwa pekan depan itu kita akan membahas tentang pH. Jadi kita akan menghitung pH larutan penyangga. Ternyata ada rumusnya ya, sama kemarin dengan menghitung pH. Berdiri, siap. Beri salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk, siap. Baik, kita tutup ya. Jadi Ibu tutup dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian dan mudah-mudahan tetap semangat untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih, Bu.